Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, tetap semangat dalam belajar ya anak-anak. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Ada bunyi apa sajakah berdasarkan frekuensinya tersebut? Dan apakah kita dapat mendengar semua jenis bunyi tersebut? Jika tidak, siapakah yang dapat mendengarnya? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Frekuensi bunyi dinyatakan dengan satuan Hertz atau Hz. Mengapa nama satuan tersebut adalah satuan Hertz? Begini ceritanya. Satuan Hertz digunakan untuk menghormati jasa seorang ilmuwan Jerman yang bernama Heinrich Rudolf Hertz yang hidup sekitar tahun 1857 sampai dengan tahun 1894. Semakin cepat suatu sumber bunyi bergetar, jumlah getaran tiap detiknya semakin banyak sehingga bunyi yang dihasilkan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin lambat suatu sumber bergetar, jumlah getaran tiap detiknya semakin sedikit sehingga bunyi yang dihasilkan semakin rendah. Dalam pertunjukan musik misalnya, berbagai alat musik akan menghasilkan bunyi yang tidak sama. Ada yang menghasilkan bunyi tinggi dan ada juga yang menghasilkan bunyi rendah. Contohnya bunyi gitar lebih tinggi daripada bunyi bass. Namun tidak semua bunyi dapat kita dengar. Karena tiap bunyi mempunyai frekuensi yang berbeda-beda. Berapakah frekuensi bunyi yang dapat kita dengar? Bunyi yang dapat kita dengar memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi dengan frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz ini disebut audiosonik. Akan tetapi, kepekaan pendengaran manusia makin tua makin menurun sehingga pada usia lanjut tidak semua bunyi yang berada di rentang frekuensi ini dapat didengar dengan baik. Lalu bagaimana dengan bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz? Bunyi yang berfrekuensi di bawah 20 Hz sangat rendah sehingga tidak dapat didengar manusia. Bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, antara lain oleh hewan anjing, laba-laba, dan jangkrik. Dan berikutnya adalah bunyi yang berfrekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini sangat tinggi sehingga tidak dapat didengar oleh manusia. Bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, antara lain oleh paus, lumba-lumba, dan kelelawar. Tahukah kalian bahwa ketiga hewan tersebut yaitu paus, lumba-lumba, dan kelelawar, mampu mengetahui keadaan sekitar dengan kemampuan ekolokasinya? Apakah ekolokasi itu? Iya benar sekali, ekolokasi adalah kemampuan untuk mengetahui keadaan sekitar dengan memanfaatkan bunyi pantul. Kita sudah membahas tentang macam-macam bunyi pantul pada video pembelajaran sebelumnya. Beberapa hewan seperti kelelawar, lumba-lumba, dan paus memanfaatkan ekolokasi untuk mendeteksi adanya musuh, menentukan arah, menghindari bahaya, mencari makan, dan komunikasi. Ekolokasi memanfaatkan efek suara. Suara yang dikeluarkan akan memantul saat menumbuk suatu benda. Suara pantulan itulah yang dimanfaatkan untuk mendapat informasi mengenai musuh, makanan, dan keadaan lingkungan. Manusia tidak memiliki kemampuan tersebut. Akan tetapi, manusia menciptakan berbagai macam teknologi, di antaranya ultrasonografi dan mengukur kedalaman laut. Demikianlah anak-anak penjelasan Pak Guru tentang jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian tentang jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Dan jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.